Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Istiqomah, lalu ada Alianti Mulyani, Mutiara Fadila Firdana, Rika Malia, dan Sabila Melianawati. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan jurnal dengan judul Bahan Ajar IPA Terpadu Tipe Terintegrasi Berbasis Komplementasi Ayat-Ayat Al-Quran. Nah, langsung saja kita ke bagian abstrak. Tujuan penelitian ini adalah melihat tingkat validitas, keterbacaan, dan respon peserta didik terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Penilaian uji validitas dan respon peserta didik menggunakan lembar angket, menggunakan skala Likert, sedangkan pada uji keterbacaan menggunakan uji rumpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan ajar sangat valid dengan rata-rata pada tiap indikator sebesar 90,67%. Pada uji keterbacaan bahan ajar, didapatkan rata-rata sebesar 91% dengan kriteria mudah diimplementasikan. Maka dapat disimpulkan bahwa bahan ajar sangat valid dengan tingkat keterbacaan mudah diterapkan sehingga sangat layak dan baik untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim, saya Rika Malia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan pada jurnal ini. Pada era globalisasi saat ini, setiap individu dituntut untuk meningkatkan kualitasnya. Kualitas setiap individu perlu ditingkatkan karena kualitas sumber daya manusia berperan penting dan sangat menentukan bagi tumbuh kembangnya suatu bangsa. Nah, kualitas yang dimaksud ini bukan hanya dari segi intelektual saja, tetapi dari segi sikap dan kepribadian yang dimiliki. Nah, salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas pendidikan yaitu dengan menerapkan sistem kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini guru tidak hanya dituntut untuk meningkatkan sisi kognitif peserta didik, melainkan juga harus meningkatkan karakter peserta didik. Nah, berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan karakter peserta didik diperlukan adanya sinergi antara ilmu agama, ilmu pengetahuan, dan ilmu agama. Nah, selain itu, pembelajaran IPA di dalam kurikulum 2013 dianjurkan agar disampaikan secara tematik terpadu. Pembelajaran IPA terpadu akan memberikan pemahaman yang lebih konkret dan holistik sehingga peserta didik dapat menerapkan hasil belajarnya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sabila. Baik, kita langsung ke metode. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian tindakan kelas. Penelitian ini dilaksanakan di program studi pendidikan biologi yang berlangsung selama 2 bulan, tepatnya pada bulan Oktober sampai dengan November tahun 2017. Nah, subjek penelitian ini adalah mahasiswa yang mengampu mata kuliah IPA terpadu sebanyak 9 orang yang terdiri dari 4 mahasiswa laki-laki dan 5 mahasiswa perempuan. Penelitian ini dilakukan 2 siklus dengan tahapan setiap siklusnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaan penelitian tindakan kelas, observasi, dan refleksi. Adapun untuk teknik pengambilan datanya yaitu dalam bentuk observasi dan kinerja mahasiswa dalam pembuatan mind map. Nah, setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif untuk aktivitas belajar dan analisis kuantitatif untuk nilai kreativitas produk mind map dan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa. Untuk melihat keberhasilannya, ada indikator keberhasilan yang ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu terdapat pada peningkatan pembelajaran dari siklus 1 ke siklus 2, serta ketuntasan klasikal dari nilai kreativitas produk mind map dan kemampuan berpikir kreatif mahasiswa sebesar 75% dengan kategori baik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya, Mutiara Fadila Firdana, akan melanjutkan pemateri sebelumnya, yaitu tentang metode. Nah, sekarang saya akan membahas tentang hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasan yang akan saya bahas adalah kualitas bahan ajar.
Nah, kualitas bahan ajar dilakukan oleh 2 dosen selaku ahli materi dan 2 guru IPA SMP atau MTS selaku praktisi dengan menggunakan teknik judgment expert. Berdasarkan tabel 4, terlihat bahwa hasil uji validitas bahan ajar untuk setiap indikator aspek pada bahan ajar termasuk dalam kategori sangat baik, kecuali pada aspek bahasa yang termasuk dalam kategori baik. Kualitas rata-rata untuk semua aspek yaitu 90,67% yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Saat tahun 2016. Lalu penyusunan isi materi bahan ajar bergantung pada kompetensi dasar yang akan dicapai oleh peserta didik. Prasawa tahun 2012 halaman 214. Cabang ilmu yang dikaitkan dalam bahan ajar ini yaitu fisika, kimia, biologi, geologi yang dikaitkan dalam satu konsep tema tata surya dengan menggunakan pola keterpaduan tipe integrated yang dikembangkan oleh Fogarty tahun 1991. Selanjutnya, bahan ajar juga dikomplementasikan dengan ayat-ayat Al-Quran tentang fenomena alam yang ada di sekitar peserta didik. Lalu, materi bahan ajar disajikan secara kontekstual, di mana penyajian konsep-konsep materi diawali dengan membahas fenomena yang ada di sekitar peserta didik, sehingga akan menarik minat belajar dari peserta didik. Menurut Yalawati tahun 2013 dan Asyari dan Hartati 2015. Bahasa yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar ini menggunakan istilah atau diksi yang konsisten dan bahasa yang mudah dipahami atau komunikatif sesuai dengan jenjang usia peserta didik. Bahan ajar dikembangkan juga memperhatikan tampilan dan penyajian gambar, sehingga materi yang abstrak dapat dijelaskan dengan menarik dan mudah dipahami. Alfian et al. 2017. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada uji yang kedua, yaitu tingkat keterbacaan bahan ajar. Berdasarkan hasil analisis tes rumpang menunjukkan bahwa teks bahan ajar termasuk kriteria mudah dipahami. Hal tersebut ditunjukkan pada tabel berikut, di mana hasil persentase rata-rata diperoleh dalam uji keterbacaan sebesar 91%. Nah, adanya perbedaan tingkat keterbacaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Zahro, faktor kesukaran tingkat keterbacaan suatu bahan ajar berasal dari faktor eksternal buku teks itu sendiri, yaitu berkaitan dengan perbendaharaan kosakata dan pengalaman membaca dari peserta didik. Selanjutnya, saya Alianti Mulyani akan menjelaskan tentang kepraktisan bahan ajar. Kepraktisan bahan ajar diketahui melalui data yang diperoleh berdasarkan lembar angket respon peserta didik terhadap bahan ajar. Terdapat 64 peserta didik dari SMP dan MTS yang dimana 33 peserta didik memberi respon yang sangat baik, 29 peserta didik memberi respon baik, dan 2 peserta didik memberi respon cukup baik. Hal tersebut menandakan bahwa bahan ajar baik dan mudah digunakan bagi peserta didik. Dilihat dari respon peserta didik di MTS lebih tertarik terhadap bahan ajar yang dikembangkan daripada peserta didik di SMP. Hal ini dikarenakan bahan ajar selain memadukan beberapa disiplin ilmu dalam lingkup IPA, juga mengkomplementasikan ayat-ayat Al-Quran. Jadi kesimpulannya, bahan ajar IPA terpadu tipe integrate berbasis komplementasi ayat-ayat Al-Quran sangat layak digunakan dalam proses pembelajaran. Bahan ajar ini juga digunakan peserta didik sangat mudah digunakannya. Hal ini ditandai oleh respon peserta didik yang memiliki kriteria baik, sehingga bahan ajar ini sangat praktis digunakan oleh peserta didik secara mandiri maupun dalam proses pembelajaran di kelas. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.